Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya, Ridwan Saleh, dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan melanjutkan kajian hadis kita ini melalui aplikasi Hadis-Hadis Ramadan dalam rangka memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan saja di-download di Play Store. Kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi Hadis-Hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya aplikasinya, langsung saja kita buka. Kalau sudah terbuka, kita akan klik kajian utama. Kemudian kita akan klik lagi hadis yang ketiga, yang judulnya Dosa yang Lalu Diampuni. Kita klik ya. Kemudian kita akan bacakan hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita terjemahkan dulu hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari nomor 37. Dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita pahami bahwa ampunan dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, banyak sekali, kerap kali mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan tiada yang lebih hebat, lebih berharga kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki, entah itu harta dan semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali di akhirat ketika kita mati membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi dosa-dosa ini berkumpul, ya, menggunung. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu pepatah yang sudah sering kita dengar, ya. Dengan tidak sadar kita ternyata berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan puasa Ramadan yang dilandasi iman, artinya orang yang puasa Ramadan dengan ikhlas, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak hanya berpuasa secara fikih, tidak hanya berpuasa menahan laparnya, hausnya, tapi dia juga menahan hawa nafsunya, dia menahan lidahnya dari berkata kotor, dia menahan perilakunya dari perbuatan maksiat. Maka itu yang dimaksud dengan iman. Wahtisaban, dan juga mengharap ampunan Allah, mengharap pahala dari Allah, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berpuasa lillahi ta'ala wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasa yang seperti itu yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingatkan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, istri kita, anak kita, dan orang-orang terdekat kita, ya, agar betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berpuasa karena tidak enak sama orang, bukan berpuasa karena takut atau dilihat oleh atasan dan sebagainya. Ini murni imanan wahtisaban. Dengan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka potensi untuk mencapai surga sangat terbuka. Dan dimaksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil yang Allah ampuni.
Sebab dosa besar itu ya hanya bisa diampuni oleh Allah dengan bertaubat nasuha. Ya, kemudian juga ada nadam, ada penyesalan. Ya, jadi bertaubat, kemudian ada penyesalan dan bertekad, berazam untuk tidak mengulangi. Tetapi kalau dosa kecil ini ya, kita adalah dosa yang tidak sengaja. Mungkin perkataan kita atau perbuatan kita yang kita tidak sadari ternyata mengandung dosa. Oleh karena itu, dengan puasa Ramadan yang baik, semua dosa-dosa kecil kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih berharga kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki tidak bernilai ketika kita mati membawa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.